Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Tentunya kami berharap bahwa Anda dan keluarga semuanya dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Tema hari ini adalah jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Terambil dari Injil Yohanes pasal 11 dengan perikop Lazarus dibangkitkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya sampaikan bahwa jika kita percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Bagaimana dengan kisah ini? Kisah ini terjadi di Betania, yaitu keluarga Betania. Di situ ada Maria, ada Marta, dan ada Lazarus. Awalnya Marta, saudara Lazarus ini, dan Maria mengirimkan pesan kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang dalam kondisi yang sakit. Dengan harapan Tuhan Yesus berkenan untuk menjenguk saudaranya, yaitu Lazarus. Di ayat yang ketiga dikatakan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dari perkataan Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ini menunjukkan hubungan, relasi yang sangat-sangat baik antara keluarga Lazarus dengan Tuhan Yesus. Tentunya kita juga mempunyai persepsi bahwa dengan hubungan yang baik ini, tentunya Tuhan Yesus pasti merespon dengan cepat. Dan kita juga membayangkan bahwa ketika pesan itu datang, Tuhan Yesus langsung, oke, aku akan pergi menjenguk Lazarus. Tetapi apa yang terjadi? Di ayat yang 4 dikatakan demikian, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ya. Berarti Tuhan Yesus tidak datang hanya menjawab pesan bahwa sakitnya Lazarus itu tidak membawa kematian. Lazarus tidak akan mati. Ya. Ini adalah bentuk kata-kata penghiburan, kalimat penghiburan. Tenang, jangan takut. Lazarus tidak akan mati. Tetapi apakah Lazarus tidak mati? Lazarus mati. Kalau ini terjadi kepada kita atau keluarga kita, kira-kira respon Bapak, Ibu, Saudara bagaimana? Bapak, Ibu sedang di rumah, anak sakit, kemudian mencoba menghubungi Bapak Gembala. Om, mohon dibantu, ini anak saya sakit. Tolong datang.
mohon didoakan anak saya sakit. Kemudian di ujung telepon menjawab, maaf Bapak Ibu, saya sedang jalan-jalan di mall sama keluarga. Ini ada keperluan untuk belanja, shopping. Respon Anda bagaimana? Apakah menjawab, baik Om, silahkan dilanjutkan. Nanti saya tunggu, Om pasti ke rumah saya. Atau sebaliknya, dengan hati yang dongkol, berkata, Bapak Gembala tidak tahu perasaan saya. Anak saya sakit. Padahal saya sudah setia ke gereja. Padahal saya sudah berkorban melayani Tuhan. Kenapa saat saya membutuhkan, Om tidak mau datang ke rumah saya untuk mendoakan anak saya? Padahal anak saya sedang sakit saat ini. Itu gambarannya yang terjadi saat itu. Karena ada hubungan yang sangat baik antara keluarga Lazarus ini dengan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak datang. Bahkan Tuhan Yesus sengaja menunda 2 hari. Tidak langsung datang, tetapi menunggu 2 hari lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa makna daripada peristiwa ini? Kenapa Yesus tidak langsung datang? Padahal ini adalah sahabat baik. Keluarga Lazarus dalam mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan Yesus. Mungkin kita lupa bahwa sekalipun kita baik, sekalipun kita sudah melayani Tuhan, kita sudah berkorban, tetapi ada satu yang tidak boleh dilupakan adalah hak prerogatif Tuhan. Maria dan Marta tidak boleh mengatur waktunya Tuhan. Marta dan Maria tidak boleh mengatur jadwalnya Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, di ayatnya yang ke-11 dikatakan, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus apa? Maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Saudaraku, Tuhan Yesus tahu bahwa Lazarus tidak sembuh dari sakitnya, tetapi dia mati. Tetapi yang luar biasa, ayat ke-15 dikatakan bagaimana? Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ya. Yesus mempunyai rencana. Ya.
Dengan kejadian tersebut, dengan kejadian Yesus tidak langsung datang, tetapi ia sengaja menunda 2 hari. Dan akhirnya Lazarus mati. Dikatakan apa? Syukurlah, sebab lebih baik bagimu supaya kamu belajar percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia kedokteran, bahwa seseorang ketika meninggal dalam usia 3 hari, itu mulai sudah pembusukan. Apalagi 4 hari, berarti sudah parah pembusukannya. Tetapi Yesus berkata, aku akan membangunkannya. Kita diuji logika kita seperti apa? Iman kita seperti apa? Iman Maria dan imannya Marta seperti apa? Dan di dalam perjalanan menuju ke Betania, di tengah perjalanan Marta dan Maria mengatakan hal yang sama, yaitu seandainya engkau datang, maka Lazarus tidak akan mati. Ya. Sebuah penyesalan. Ya. Kenapa engkau tidak datang pada waktu itu? Sekarang sudah 4 hari. Ya. Ketika Maria dan Marta bertemu Tuhan Yesus. Dan terakhir, akhirnya Tuhan Yesus menangis. Terharu. Ya. Dan mulailah Yesus melakukan bagiannya. Saudaraku yang dikasih, ada waktunya manusia berusaha. Ada waktunya manusia mengambil bagiannya. Mengimani perkataan Yesus bahwa Lazarus tidak akan mati. Mungkin Maria dan Marta sudah mencarikan obat, sudah merawat dengan baik, berusaha supaya Lazarus tidak mati, tetapi dengan harapan bisa sembuh. Tetapi itulah bagian manusia. Dan itu sudah dilakukan oleh Maria dan Marta. Mengambil bahagianya, tetap percaya. Meskipun Lazarus sudah mati. Tetapi apa yang dikatakan Maria dan Marta? Aku percaya, jika engkau datang, dia tidak akan mati. Meskipun yang terjadi adalah sudah 4 hari dan sudah membusuk. Ini adalah bagian manusia. Usaha manusia secara maksimal berusaha. Tetapi selebihnya itu adalah bagiannya Tuhan. Ketika Yesus berkata, gulingkan batu kubur itu. Marta berkata, tidak mungkin Tuhan. Karena sudah 4 hari. Pasti sudah busuk dan sangat bau. Kembali Marta melakukan sanggahan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Secara logika, secara ilmu kedokteran, tidak mungkin dalam waktu 4 hari mayat Lazarus bisa dibangkitkan. Tetapi sekali lagi,
Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya, maka dia akan melihat kemuliaan Allah." Dan apa yang terjadi? Ketika Marta menurut perkataan dari Tuhan Yesus, dibukalah pintu kubur itu. Dan dengan lantang Tuhan Yesus berkata, "Lazarus, keluarlah." Apa yang terjadi? Lazarus yang sudah meninggal 4 hari itu keluar. Yesus membangkitkan Lazarus. Banyak saksi termasuk orang-orang Yahudi menyaksikan peristiwa ini. Akan otoritas Allah bahwa Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Meskipun sudah 4 hari, yang harusnya tubuhnya sudah hancur, tapi Tuhan Yesus berkuasa untuk menghidupkan kembali Lazarus. Berkat jasmani daripada Marta dan Maria adalah dia memperoleh kembali sahabatnya, keluarganya. Lazarus bisa hidup di tengah-tengah keluarga Betania ini. Kembali boleh hidup bersama-sama. Boleh kembali melayani Tuhan. Sedangkan berkat rohaninya adalah Marta, Maria melihat kemuliaan Allah dinyatakan bukan hanya kepada Marta dan Maria, tetapi seluruh kampung itu banyak orang-orang Yahudi percaya akan mukjizat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mengalami atau saat ini sedang mengalami putus asa, problema keluarga, ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, bisnis yang sedang mengalami penurunan drastis, bahkan mendekati bangkrut ataupun bangkrut sama sekali. Lazarus yang 4 hari itu bisa dibangkitkan. Tidak ada barang mustahil. Untuk kita tetap percaya, lakukan bagianmu, berusaha, berdoa, menjerit, menangis kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa, minta Tuhan juga melakukan bagiannya. Berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Memulihkan kehidupan ekonomi Anda. Memulihkan kesehatan. Memulihkan studi. Memulihkan apa saja yang selama ini menjadi sakit penyakit dalam keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Satu hal yang harus kita ingat. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.